Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, para pemirsa YouTube, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Advokat Bung One di channel ASP TV. Di mana pada edisi kali ini topik pembicaraan kita yaitu yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sedang gencar diberlakukan oleh pemerintah. Di mana di dalam pelaksanaan vaksinasi ini banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya, ya, apakah kalau warga masyarakat menolak untuk divaksin, yang menolak untuk divaksinasi itu dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak? Dapat dihukum atau tidak? Nah, itu ya dari masyarakat ada ketakutan ya terkait dengan penolakan. Ketika mereka menolak atau tidak mau divaksin, ya intinya nggak mau divaksin, bisa dihukum nggak sih kita? Nah, seperti itu pertanyaannya. Akan kita ulas selengkapnya di video ini, namun seperti biasa bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ASP TV, kami ucapkan selamat datang. Silahkan menyimak video-video yang telah kami tayangkan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Namun jangan lupa, silahkan like, subscribe, dan sampaikan komentar positifnya di kolom komentar di bawah video ini. Baik, terima kasih buat Anda semua yang telah mendukung channel ASP TV untuk terus berkembang, terus berkontribusi, memberikan video-video atau menyajikan video-video yang berguna dan bermanfaat, khususnya berkaitan dengan hukum, umumnya topik-topik video yang lainnya. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Baik, langsung pada pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan aspek hukum dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di mana di seluruh belahan dunia tak terkecuali kita negara Indonesia terkena wabah ataupun juga pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi kasus-kasus aktif, ya masih terjadi warga yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Maka daripada itu, ya di berbagai negara gencar melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Begitupun di negara kita di Indonesia, ya pemerintah juga sedang menggencar-gencarnya melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat agar ya pandemi COVID-19 di negara kita ini segera reda dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal, baik itu sosial, ekonomi utamanya, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, tidak seluruh warga negara, tidak seluruh masyarakat itu bersedia dengan sukarela untuk divaksin. Nah, ada beberapa masyarakat juga yang menolak untuk divaksin, menolak untuk divaksinasi dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Di antara alasan-alasan masyarakat yang enggan, yang mungkin belum mau untuk divaksin, di antaranya banyak sekali faktor. Ya, ada yang karena memang merasa takut, ya, ada yang merasa takut baik secara medis ataupun juga secara sepele, takut kena jarum suntik. Nah, itu juga bisa menjadi faktor tidak mau untuk divaksin. Kemudian juga banyak juga yang mungkin termakan atau terpengaruh oleh isu-isu yang beredar di media sosial yang berkaitan dengan vaksin ini, ya. Ada misalkan isu terkait vaksin ini bahwa vaksin ini tidak halal. Kemudian ada juga pengaruh isu bahwa vaksin ini merupakan bisnis di bidang medis. Ada juga yang mempengaruhi dengan isu-isu bahwa vaksinasi ini merupakan sebuah propaganda belaka, ya. Namun tidak lepas dari itu, pemerintah tentunya berharap
agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan vaksinasi. Nah, bagaimana aspek hukumnya ketika masyarakat menolak divaksin? Ada nggak sanksi hukumnya? Ada nggak sanksi pidananya? Baik, berkaitan dengan sanksi pidana terhadap warga atau masyarakat yang menolak vaksinasi, itu sebetulnya secara normatif yuridis itu ada ketentuan perundang-undangannya. Ada hukum yang mengaturnya terkait dengan hal itu. Di antaranya ya saya sudah punya catatan kecil ini terkait dengan aturan hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Di mana di dalam pasal 14 ayat 1 itu ketentuan pidananya bagi masyarakat yang menolak divaksin itu dapat bahasanya dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 tahun dan juga denda 1 juta rupiah. Nah, kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 ini ditetapkan atau diatur ya di sini di dalam pasal 15 ayat 2 huruf A. Kemudian juga ketentuan pidananya ada di pasal 93. Ditentukan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi ya, menolak untuk divaksin itu dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 tahun dan juga dapat dikenakan denda sebanyak 100 juta rupiah. Nah, kemudian dalam Perpres, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yaitu tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19. Nah, di dalam Perpres ini ketentuannya adalah sanksi administratif. Tidak ada ketentuan sanksi pidana, tetapi hanya sanksi administratif, di mana di antara dari sanksi administratif tersebut adalah di antaranya di sini yaitu penghentian atau penundaan pemberian jaminan sosial. Nah, itu adalah aturan hukumnya. Jadi kalau secara aturan hukum, aturan perundang-undangan, normatif yuridis memang ada ketentuan hukum yang mengatur bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Jadi kalau dari sisi hukumnya, dari aspek undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu memang ada sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin atau menolak divaksinasi. Namun, nah ini yang perlu dicatat bahwa pemberlakuan sanksi pidana terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19 ini bersifat ultimum remedium. Nah, ini bahasanya perlu kita ingat, perlu kita catat, ultimum remedium, yaitu penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan terkait dengan vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19 ini bersifat jalan terakhir. Nah, jadi ultimum remedium, pemidanaannya ditegakkan hanya untuk jalan terakhir. Nah, oleh karena itu, agar masyarakat secara sukarela ya menerima vaksin, menerima untuk divaksin, pemerintah harus berperan aktif memberikan edukasi, memberikan pengarahan ya kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak termakan oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak takut divaksin. Ya, dengan cara melibatkan ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh politik dan unsur-unsur yang lainnya agar masyarakat seluruhnya mendapatkan pengetahuan yang memadai, mendapatkan edukasi yang tepat terkait dengan vaksin, baik itu dari sisi kehalalan, dari sisi keamanan medis dan lain sebagainya, itu masyarakat bisa mengetahuinya secara jelas. Nah, namun demikian juga terkait dengan vaksin ini, tidak serta-merta orang yang menolak itu langsung dapat dipidana. Ya, dia harus diketahui dulu, menolak itu karena apa? Ya, mungkin karena memang secara medis ada penyakit yang tertentu yang memang tidak tepat kalau divaksin. Nah, itu juga ditetapkan oleh mereka yang kompeten di bidang medis. Jadi pada intinya, memang kalau kita menolak ya, masyarakat kalau menolak untuk divaksin memang dari sisi aturan hukum memang ada
memang ada sanksi pidananya seperti yang saya sebutkan tadi, baik undang-undang maupun juga peraturan presiden. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa pemidanaan tersebut bersifat ultimum remedium, hanya bersifat jalan terakhir. Ya, pemerintah masih bisa melakukan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk mau divaksin, tentunya dengan cara terus memberikan edukasi, melibatkan komponen-komponen masyarakat yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ya, termasuk juga kita semua alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin, dan mudah-mudahan tentunya kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita semua negara Indonesia segera terlepas dan terbebas dari pengaruh ataupun juga pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, agar seluruh aktivitas kita bisa kembali berjalan dengan normal. Itu harapan kita semua tentunya. Itu yang dapat saya bicarakan, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang memiliki komentar, memiliki pendapat terkait dengan pelaksanaan atau penegakan hukum terkait dengan vaksinasi ini, tepat nggak sih kalau dipidana? Nah, harusnya seperti apa? Silakan sampaikan komentarnya. Yang jelas, yang saya sampaikan adalah dari sisi aspek normatif yuridisnya memang ada ketentuan pidananya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ayo!